Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Yuk, simak tutorialnya. Yang pertama, kita membutuhkan Google Form. Yang kedua, Google Spreadsheet. Ketiga, Excel. Keempat, SPSS. Uji validitas Person Product Moment. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Dasar pengambilan uji validitas person. Perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. 1. Jika nilai R hitung lebih dari R tabel dinyatakan valid. 2. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel dinyatakan tidak valid. Cara menilai R tabel dengan N sama dengan 32 pada signifikansi 5% pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,349. Melihat nilai signifikan, 1. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 dinyatakan valid. 2. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 dinyatakan tidak valid. Uji reliabilitas Cronbach Alpha. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukurannya dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach Alpha menurut Wirata Sujarweni, kuesioner dikatakan reliabilitas jika nilai Cronbach Alpha kurang dari 0,6. Baik, langsung saja kita buka Google Form, lalu klik Spreadsheet, dan nanti akan muncul seperti ini. Lalu klik File untuk mendownload. Saya memilih Microsoft Excel. Jika sudah terdownload, kemudian kita buka Excel-nya dan akan muncul seperti ini. Agar tidak terlalu panjang, kita ganti saja bagian pernyataan dengan P1, P2, P3, dan seterusnya. Lalu, tambahkan kolom di sebelah kanan. Kita ketik di sini total. Selanjutnya, di bagian huruf D ini, kita klik, lalu kita tarik hingga X. Kemudian kita kecilkan kolom ke arah kiri. Jika sudah, kita ratakan kanan. Lanjut, kita blok untuk jawaban responden. Lalu kita jumlahkan. Jika sudah, kita blok untuk jawaban responden. Lalu copy, paste ke SPSS. Di bagian data view, kita klik paste. Kita klik variable view. Dapat dilihat di bagian name tampilannya seperti ini, VIR. Dan karena ini terlalu panjang,
maka kita ubah menjadi lebih singkat. Klik name, lalu CTRL F, pilih replace, ketik V A R 000 3 kali, lalu bagian replace kita ketik P. Setelah itu kita klik replace all. Jika sudah terubah seperti ini, lalu klik close. Lalu yang P21 ini kita ganti menjadi total. Lanjut, untuk menguji apakah item kita valid, klik analyze, lalu correlate, lalu by variate. Ini kita klik semuanya, CTRL A untuk mengeblok semuanya, lalu pindahkan ke sebelah kanan. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, maka tampilannya kan seperti ini. Maksud dari P01, P02, dan P03 ini adalah item atau pernyataan yang telah kalian buat. Kemudian, di person correlation bisa disebut R hitung, lalu ini signifikan, dan ini N jumlah respondennya. Sekarang kita lihat kolom total paling ujung untuk melihat apakah item valid atau tidak. Ini itemnya. Kemudian bagaimana caranya untuk menentukan item kita valid atau tidak? 1. Membandingkan R hitung dengan R tabel. Saat ini responden yang kita miliki ada 32 orang. Nah, kita cari di R tabel untuk 32 orang. Berikut tabelnya. Sudah saya beri highlight warna hijau, yaitu R tabelnya 0,39. Kemudian kita kembali ke SPSS, lalu melihat catatan kembali. Jika R hitung lebih dari R tabel, itu dinyatakan valid. Kita lihat di sini, 0,716 itu lebih dari 0,349. Otomatis, item ini valid dengan menggunakan cara yang pertama. Kemudian kita cek lagi di item nomor 2, 0,783 lebih dari 0,349, maka item nomor 2 juga dinyatakan valid. Cara kedua untuk melihat item kita itu valid atau tidak, yaitu dengan melihat signifikansinya. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, dinyatakan valid. Jika lebih dari 0,05, maka tidak valid. Sekarang kita lihat item yang pertama, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dia valid. Begitu pula dengan nomor 3 dan juga 2. Nah, jadi itu merupakan cara untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu item dengan melihat nilai signifikan. Sekarang, uji reliabilitas Cronbach Alpha bertujuan untuk melihat apakah item kita bisa diuji secara terus-menerus atau berulang-ulang. Dengan kata lain, untuk melihat konsistensi item yang telah kita miliki. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach Alpha, menurut Wirata Sujerwani, kuesioner dinyatakan reliabilitas jika nilai Cronbach Alpha
lebih dari 0,6. Langsung saja kita uji reliabilitasnya menggunakan data yang sudah kita masukkan tadi. Caranya, analyze, scale, reliability analysis. Lalu, kali ini yang kita pindahkan hanya itemnya saja tanpa total. Kemudian, kita pindahkan ke kanan. Kemudian klik statistik di sebelah kanan atas. Kemudian checklist scale if item delete. Kemudian continue. Kemudian pastikan modelnya alpha. Kemudian oke. Akan muncul hasil uji reliability statistik menggunakan SPSS seperti ini. Kemudian kita lihat tabel reliability statistik. Yang ini maksud dari converge alpha. Nilai alpha converge kita itu berapa? Yaitu 0,942 dan end of item adalah jumlah dari item kita atau pernyataan-pernyataan yang kita buat, yaitu sebanyak 20. Perkataan reliable menurut Wiratna Sujarni, converge alpha harus lebih dari 0,6. Dari sini kita bisa tahu bahwa converge alpha kita itu ada 0,942. Maka jumlahnya lebih dari 0,6. Otomatis item kita ini dikatakan reliable. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.